Haleluya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi luar biasa, haleluya. Di pasar Minggu cuacanya cerah sekali Bapak Ibu. Dan saya berdoa dimanapun Bapak Ibu menyaksikan khotbah ini, jam berapapun saudara menyaksikan khotbah ini, dan bagaimanapun situasi di rumah saudara, di kantor saudara, di toko saudara, di kebun saudara, apapun situasinya, saya berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat dan mujizat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak Ibu yang telah berikan waktu hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, baik yang live streaming maupun nanti yang offline jam berapapun saudara menyaksikan. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang mempunyai langit dan bumi, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh hidup semua karena anugerah Tuhan. Kami bersuka cita, bukan kami yang memilihmu, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Kami bersuka cita, Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya diampuni, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati, hidupnya disembuhkan, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Hari ini juga mau berdoa agar siapapun yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan, dan kami bersyukur bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman-Mu saat ini, karena firman Tuhan Yesus pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria penuh dengan kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk dengar firman Allah. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Kembali saya menyapa shalom Bapak Ibu, abang dan kakak, Lai dan Itona Burju dimanapun berada. Apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, kuasa, kebaikan, kemurahan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Tema khotbah hari ini adalah metanoia. Sama-sama katakan metanoia. Sama-sama katakan metanoia. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kata bertobat atau metanoia dalam Alkitab kita itu berasal dari bahasa Yunani. Metanoia itu berasal dari bahasa Yunani. Metanoia terdiri dua kata, yaitu yang pertama meta artinya berubah atau change, dan noia artinya pikiran atau mind. Jadi metanoia memiliki arti perubahan pola pikir, akal budi, hati dan cara hidup. Saya ulangi, kata bertobat dalam Alkitab dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Metanoia terdiri dari dua suku kata. Yang pertama meta artinya berubah atau change. Kemudian noia artinya pikiran atau mind. Jadi metanoia memiliki arti perubahan pola pikir, akal budi, hati dan cara hidup. Perubahan yang dimaksud tentunya, yang dimaksud dengan metanoia ini adalah perubahan sesuai dengan standarnya firman Kristus, bukan standar ganda. Amin. Jadi metanoia itu perubahan pola pikir kita seturut dengan firman Kristus, bukan standar ganda. Puji nama Tuhan. Mari kita lihatnya Bapak Ibu. Injil Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Ya kan, Matius pasal yang ketiga. Saudara di rumah boleh buka Alkitabnya juga. Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Dikatakan demikian, Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah,
Ya kan? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. 4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayat 5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat 6, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat 7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Perhatikan ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah buah pertobatan orang percaya? Saya mencatat minimal 3 buah pertobatan orang percaya. Ada 3 buah pertobatan orang percaya. Yang pertama saya mencatat, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, memberi diri untuk dibaptis. Memberi diri untuk dibaptis. Kata baptis dalam bahasa Yunani, kata baptis yang ada di Alkitab saudara, kata baptis yang ada di dalam Alkitab saudara itu diambil dari bahasa Yunani, namanya baptiso. Baptiso itu artinya ditenggelamkan. Jadi ketika dibaptis selam itu ditenggelamkan, dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Itu maknanya. Jadi yang pertama, buah pertobatan orang percaya yang pertama, memberi diri untuk dibaptis. Baptis itu apa artinya Pak Gembala? Baptis itu artinya tanda pertobatan. Matius 3 ayat 11. Injil Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, kata Yohanes. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Matius 3:11 katakan, aku membaptis kamu. Matius 3:11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi kalau kita memberi diri dibaptis, itu adalah tanda pertobatan. Amin Bapak Ibu. Jadi buah pertobatan yang pertama, kalau saudara, aku mau bertobat Pak Gembala, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku, aku mau hidup benar. Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah memberi diri dibaptis. Amin. Memberi diri untuk dibaptis selam. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa, maksudnya Tuhan Yesus, dan aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan, Tuhan Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Memberi diri dibaptis adalah sebuah respon karena kita bertobat, sungguh-sungguh hidup bertobat, tinggalkan dosa masa lalu, menjadi pribadi yang baru seturut dengan firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi buah pertobatan pertama itu kita memberi diri untuk dibaptis. Memberi diri untuk dibaptis. Ketika kita memberi diri dibaptis, itu artinya tanda pertobatan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, baptis selam itu nggak boleh berulang-ulang. Karena sesungguhnya makna baptisan itu adalah tanda pertobatan. Amin Bapak Ibu, tanda pertobatan. Jangan saudara udah pernah dibaptis dari gereja A, baptis selam dari gereja A. Terus saudara dengar, oh iya, aku sakit-sakitan, baptis lagi di gereja B ini supaya sembuh, baptisannya sembuh. Sementara Alkitab katakan apa Bapak Ibu? Ayo buka Alkitab saudara, Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda. Tanda apa di situ? Matius 3:11. Kau baca dulu Alkitabmu. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda. Tanda apa di situ? Tanda pertobatan. Bukan tanda kesembuhan, tanda pertobatan. Berkat pertobatan ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada mujizat. Itu berkatnya. Tapi sebelum kau menerima berkat, dia pertama bertobat. Makanya nggak boleh baptis selam itu diulang-ulang. Amin Bapak Ibu.
Loh iyalah, ini firman Tuhan yang ngomong. Gak boleh ulang-ulang baptis selam, karena sekali baptis selam itu tanda pertobatan. Amin. Mengerti ya? Ngerti kan? Saya berdoa Roh Kudus berikan pencerahan lah kepada kita semua. Iya kan? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Saya percaya yang dari Tuhan Yesus, suara yang dari Tuhan Yesus tidak akan pernah bertentangan dengan firman Alkitab. Karena Alkitab ini kan ilham dari Roh Kudus, suara Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi gak boleh dibaptis ulang. Ini bukan aku yang ngarang-ngarang. Ini bukan aturan gereja, memang Alkitab yang tulis. Gak boleh baptis ulang-ulang. Amin. Baptis selam tentunya ya saudara baca Alkitab lah. Karena kita kan harus ikuti apa kata Yesus Tuhan. Yesus saja dibaptis selam. Baptis selam itu tanda pertobatan. Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Tuhan Yesus yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, kata Yohanes. Tuhan Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi setelah jadi saudara harus tahu dulu nih, memberi diri dibaptis itu atau baptiso artinya tanda pertobatan. Yang kedua, jadi jangan mau kalau sakit ya kita doakan. Kasih minyak urapan, minum perjamuan kudus, doa dalam nama Yesus. Kalau bangkrut, cek diri saudara. Pernah nggak kedukun-dukun? Pernah nggak bikin dosa-dosa yang lain? Cek diri saudara, minta ampun sama Tuhan. Begitu, jangan bangkrut. Baptis selam, sakit, baptis selam lagi. Aduh, padahal baptis selam dari sebelumnya. Begitu. Yang baptis itu dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kau diberkati dalam nama Yesus. Mujizat yang kau terima dalam nama Yesus. Bukan dalam nama siapapun. Bukan dalam nama gereja siapapun. Bukan nama hanya diberikan kuasa itu kepada gembala siapapun. Gak ada. Kau baca Alkitab baik-baik. Amin Bapak Ibu. Kau baca Alkitab baik-baik. Jadi baptis itu artinya tanda pertobatan. Kalau saudara sakit, kau cek dirimu. Dokter bilang kita harus jaga kesehatan, ya udah, jagalah kesehatan. Hindarilah pantangan, makanan-makanan pantangan. Kan Tuhan kasih hikmat sama kita. Amin. Kalau udah jantungmu bermasalah, kau olahraga, jaga makanan, jaga hati saudara, bisa kendalikan stres saudara dengan baca Alkitab, dengan pujian penyembahan. Karena hidup dan mati kita di tangannya Tuhan. Begitu. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa Roh Kudus berikan pencerahan kepada saudara. Baptis selam gak boleh diulang-ulang. Karena baptis selam itu tanda pertobatan. Matius 3 ayat 11. Yang kedua, buah pertobatan yang kedua. Saya mencatat Bapak Ibu. Ketika Matius pasal yang ketiga ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah pertobatan. Yang kedua saya mencatat Bapak Ibu, buah pertobatan orang percaya yang kedua adalah menjadi pelaku firman Kristus. Sama-sama katakan menjadi pelaku firman Kristus. Ikuti kata-kata saya. Buah pertobatan orang percaya menjadi pelaku firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Menjadi pelaku firman Kristus. Itulah buah pertobatan orang percaya. Saudara dan saya adalah pelaku-pelaku firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, yang dimaksud bertobat bukanlah sebatas kita menyesali dosa-dosa kita, tetapi juga ada kemauan dan komitmen untuk menjadi pelaku firman Kristus. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi buah pertobatan orang percaya itu adalah menjadi pelaku firman Kristus dimanapun Allah tempatkan kita Bapak Ibu. Amin. Berjuanglah menjadi pelaku firman Kristus. Mintalah hikmat dari Roh Kudus, mintalah kekuatan dari Roh Kudus. Saya percaya kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menolak dosa di akhir zaman ini. Aduh Bapak Ibu, butuh hikmat, butuh kekuatan dari Roh Kudus. Gak bisa kita ngandalin kepintaran dan kekuatan kita.
Tapi selama engkau dan aku meminta pertolongan dari Roh Kudus, minta pertolongan dari Tuhan Yesus, saya percaya mungkin jatuh bangun mungkin. Tapi ketika kita jatuh, kita bangkit, kita percaya Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya kan? Menjadi pelaku firman Tuhan. Ada kisah yang menarik tentang buah pertobatan ini Bapak Ibu. Orang yang berjumpa dengan Allah, orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang yang senantiasa berjumpa dengan firman Kristus, dia pasti menjadi pelaku firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Nggak hanya kata-katanya aja bagus, tapi buat apa kata-kata kita bagus, tapi perbuatan kita nggak baik. Itu percuma saudara. Saya berdoa Bapak Ibu siapapun saudara, baik jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, jangan hanya kata-kata kita aja yang baik, tapi perbuatan kita nggak baik. Percuma, saudara. Di akhir zaman ini, ada banyak orang itu jago ngomong, tapi sayangnya untuk menjadi teladan itu nggak bisa. Tapi aku berdoa dimanapun saudara berada, mari kita menjadi pelaku firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan menjadi pelaku firman Kristus. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, kita belajar kisah Zakheus. Saudara bisa lihat ayatnya. Injil Lukas 19 ayat 8 sampai dengan 10. Saya bahkan bacakan bagi kita semua ya. Lukas 19 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku. Jadi sebelum sampai ayat ini, ayat sebelumnya itu di mana Tuhan Yesus mengunjungi Yeriko. Jadi Tuhan Yesus sedang melewati kota Yeriko. Di kota Yeriko itu ada namanya Zakheus. Zakheus ini seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu seperti orang kerja yang kantor pajak lah akhir zaman sekarang ini. Di masa itu pemungut cukai itu orang yang sangat-sangat dibenci, orang-orang yang sangat berdosa, orang-orang yang paling banyak lakukan kesalahan karena memeras rakyat. Pada masa itu pemungut cukai, dan banyak orang yang gak suka sama pemungut cukai, saudara kasih Tuhan. Nah, terus Tuhan Yesus lewat kota Yeriko. Kota Yeriko, ada ya Zakheus. Karena Zakheus mohon maaf orangnya pendek. Sementara orang Yahudi tinggi-tinggi saudara. Dan dia mohon maaf pendek. Jadi dia mendengar selama ini tentang Yesus. Tuhan Yesus maha pengasih. Tuhan Yesus lakukan mujizat. Nah dia lama banyak mendengar. Suatu hari Yesus lewati kota Yeriko. Nah dia pengen lihat. Dari sekian banyak orang itu, si Zakheus ini pengen lihat seperti apa sih Tuhan Yesus. Dia manjat pohon ara saudara. Nah itu sampailah ayat 8. Sebelum sampai 8, Tuhan, dari sekian banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus lihat Zakheus lagi manjat pohon. Zakheus gitu. Aku mau main ke rumahmu. Gitulah bahasa sehari-harinya ya. Nah, kaget Zakheus. Zakheus tahu diri, dia orang berdosa, dia orang yang banyak bikin kesalahan, dibenci rakyat gara-gara kerjaannya, pemeras gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, aku mau main ke rumahmu. Terus Zakheus, turunlah, aku mau main ke rumahmu. Zakheus baru ketemu Tuhan, ini tanda pertobatan tuh. Baru ketemu Tuhan, belum nyampe ke rumahnya. Belum, masih ngomong doang, dia turun, terus dia ngomong begini. Ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah ini, ayat 8. Ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara ngasih Tuhan, perhatikan ayat 8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Buah pertobatannya Zakheus, dia menjadi pelaku firman Kristus. Dia lakukan firman Kristus. Dia kembalikan yang bukan haknya. Dia murah hati. Dia berikan kepada orang miskin. Mungkin selama ini dia pelit. Nah, orang yang ketemu Tuhan, itu karakternya berubah. Darinya dulu pemeras, jadi orang yang murah hati. Dikatakan apa? Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Bukan 2 kali lipat, tapi 4 kali lipat dia akan kembalikan. Saudara yang kasih Tuhan itu bicara apa? Begini, buah pertobatan bukan hanya kita itu, tandanya buah pertobatan orang benar itu, orang percaya itu, tandanya saudara yang kasih Tuhan, tandanya ini, saya harus ngomong sama saudara, bukan pegang-pegang Alkitab kayak gini adikku, bukan begini. Enggak begitu caranya, enggak, gimana ya? Bukan pegang-pegang Alkitab tandanya kau buah pertobatan itu, enggak. Tapi dari perbuatan yang salah masa lalu saudara, saudara harus tinggalkan dosa-dosa saudara. Begitu, bukan pegang-pegang Alkitab kayak gini. Aduh, di akhir zaman ini main-main orang benar saudara. Dia khotbah tentang Zakius untuk nutupi dosanya. Aduh, minta ampun. Kita ini kacau-kacau lah memang saudara akhir zaman ini. Saya berdoa ini saudara itu udahlah. You stop, jangan ini cari pembenaran gitu untuk nutupi dosanya. Niduri jemaat dari gadis sampai janda-janda. Kemudian sudah dilaporkan ke Komnas HAM perempuan. Gak tahu malu khotbah tentang Zakius. Begitu entah kemana-kemana. Makanya aduh, gak boleh kayak gitu. Cari kerja lain lah. Ya kalau Tuhan berikan good looking ya casting sinetron kayak casting iklan kayak apa sih, biar aku lah gitu. Jangan bikin mimbar, wibawa mimbar Tuhan itu hancur gara-gara karaktermu. Aduh, minta ampun, orang gak tahu diri ya Bang. Ya kan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah menjadi pelaku firman Kristus, sama seperti Zakius. Iya kan, Zakius itu bertobat, buah pertobatannya langsung dia ngomong, Tuhan, saya namanya pemungut cukai, pelit itu saudara. Kelihatan dia pelit awalnya, tapi begitu dia jumpa dengan Tuhan, jadi murah hati. Iya kan, ayat 8 dikatakan, Tuhan setengah dari milikku. Coba, kalau dia punya aset 1 triliun, berarti 500 miliar dia berikan buat orang miskin. Coba itu. Kalau dia punya aset 1 triliun, 500 miliar. Karena kan setengah dia bilang. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Tuh. 1 triliun kalau dia punya aset, 500 miliarnya. Kan 50% dari 1 triliun kan. 50%-nya itu diberikan buat orang miskin. Coba saudara. Tapi Zakius gak pernah mengklaim dia lebih murah hati dari yang lain. Saudara punya aset 1 miliar. Misalnya gak usah 1 triliun deh. 1 miliar kau punya aset. 50%-nya berapa itu? 500 juta. Mau gak kau kasih sama orang miskin 500 juta? Boro-boro. Persembahan aja hitung-hitungan sama Tuhan. Ya kan? Nah ini saudara. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, kirain udah selesai. Dan masih ada lagi. Nah ini buah pertobatan. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah ini. Di akhir zaman ini ada orang hidupnya kacau-kacau, khotbah tentang Zakius. Gak tahu dia makna, kita dengar ya melenceng, tak kemana pun. Nah ini kalau udah standar ganda begitu, susah kita. Versinya dia aja jadinya untuk nutupi kesalahannya. Gak sesuai dengan firman Tuhan. Kau baca baik-baik firman Tuhan. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Orang yang berjumpa dengan Tuhan mengalami pertobatan. Dan buah pertobatannya bisa dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya berkuar-kuar di mimbar. Iya kan. Saudara baca betul Alkitab. Makanya aduh. You standar ganda you makin kacau kemana-mana khotbah. Gak gimana ya, nggak ngepas gitu. Baik-baik aja baca kan. Aduh minta ampun. Ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi saudara kasih Tuhan, ada buah pertobatannya itu menjadi pelaku firman Tuhan. Dari yang pelit jadi murah hati. Dari yang memeras malah dia kembalikan berapa kali? 4 kali lipat. Begitu saudara yang kasih Tuhan. Makanya aduh baca Alkitab tuh. Kenapa saya ingatin kita semua baca Alkitab?
Bukan supaya kau jadi ahli Taurat, bukan. Supaya karakter pola pikir iman kita itu berubah seturut dengan firman Kristus. Kita nggak mudah menjengkal orang, nggak mudah menghina orang, nggak mudah mengutuki orang, nggak mudah merasa lebih murah hati dari yang lain. Enggak. Karena kita udah lihat ini. Pemungut cukai, si Zakius. Setengah dari hartanya yang dia miliki, dia berikan buat orang miskin. Kalau dia punya aset 1 triliun, 500 miliar dia berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kau peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Aduh, minta ampun. Ngeri. Kalau kita belajar ini, waduh. Benar-benar ya, kita udah sampai Zakius belum ini? Kita aja kadang-kadang mau persembahannya hitung-hitungan, perpuluhan hitung-hitungan. Iya kan? Nggak di Moria. Kalau di Moria persembahan cukup dengan doa. Karena saya tahu jemaat GB Moria narik ojek online juga sepi. Ya kan, jualan juga sepi. Saya tahu lah dunia resesi. Ya kan? Tapi saya percaya gereja GB Moria milik Tuhan. Tuhan yang akan pelihara. Tuhan yang kirim berkat lewat mana saja. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati GB Moria. Makanya aku berdoa siapapun saudara yang setia mendukung gereja GB Moria, Tuhanlah yang membalas ribuan kali ganda. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, dan saya gak pernah berkuar-kuar. Tunjukkan siapa yang lebih murah hati dari saya. Gak lah. Yang murah hati Tuhan Yesus. Saya gak ada lawan lagi tuh. Gak ada lagi lawannya. Tuhan Yesus yang lebih murah hati. Amin Bapak Ibu. Zakius saja gak berani ngomong dia lebih murah hati dari yang lain. Coba setengah dari miliknya dia berikan buat orang miskin. Dan kalau ada dia pernah peras orang, dia kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Anak Tuhan itu gak duniawi. Ingat ya, anak Tuhan itu gak duniawi. Nggak, saudara tuh harus punya iman yang cerdas. Saya ngomong, kau gak boleh punya iman nongkrong-nongkrong di mall, nongkrong-nongkrong di bintang hotel 5, di hotel mulia, kau nongkrong-nongkrong. Gak punya iman begitu. Maksudnya bukan saudara gak boleh ke sana. Boleh ke sana, tapi otak saudara, iman saudara bukan duniawi. Tapi jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9. Kata Yesus kepada Zakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin Bapak Ibu. Jadi dimanapun kau saudara berada, saya berdoa, mari kita jadi pelaku firman Tuhan. Buah pertobatan yang pertama adalah memberi diri baptis. Yang kedua, menjadi pelaku firman Kristus. Yang ketiga, ketika saya renungkan Matius 3 ayat 1 sampai dengan 8, ayat 8 dikatakan kerjakanlah buah pertobatan. Iya kan? Ayo kita lihat ayatnya. Matius pasal yang ketiga ayat 8. Dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, buah pertobatan orang percaya. Yang pertama, memberi diri baptis. Yang kedua, menjadi pelaku firman Kristus. Yang ketiga, menolong teman seiman. Sama-sama katakan menolong teman seiman. Amin Bapak Ibu, menolong teman seiman. Ayatnya saya mengutip Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi berbuat baik kepada semua orang, koma, belum titik. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, bukan segereja. Seiman, bukan segereja. Seiman bicara sesama anak Tuhan. Amin. Ya kan kau lihatlah gereja yang masih merintis di daerah. Kau lihat. Kalau kau diberkati Tuhan, digerakkan Roh Kudus, kau tolonglah. Kau lihat tetanggamu kanan kiri yang kekurangan, kau bantu. Di rumahmu ada beras, kirim ke rumah mereka. Sekalipun dia bukan satu gereja sama saudara. Amin. Karena kita satu tubuh dalam Kristus. Gerejanya boleh berbeda namanya, tapi saudara saya satu tubuh dalam Kristus. Jadi nggak boleh ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Kita semua bersaudara dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin Bapak Ibu. Iya, menolong teman seiman.
Jadi kalau kau lihat teman seimanmu, mungkin beda gerejanya, mungkin beda sukunya, mungkin beda umurnya, mungkin beda kampungnya. Tapi karena dia sama-sama cinta Tuhan, anak Tuhan. Iya kan? Ketika kita lihat dia kesusahan, mari kita tolong. Itu buah pertobatan yang sejati. Iya kan? Iya kan? Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kau punya iman diberkati berlimpah-limpah, aku juga berdoa kau punya iman jadi berkat bagi sesama. Ikuti kata-kata saya. Saya punya iman diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ikuti kata-kata saya. Saya punya iman diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dan saya juga punya iman jadi berkat bagi sesama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Menolong teman seiman, bukan segereja. Ya kan, bukan segereja, seiman. Kalau kau lihat ada gereja yang sedang merintis lagi susah-susah, kau tolong, kau bantu. Gak bisa kau kasih uang, kau doakan lah. Paling murah kan doakan. Paling mudah dan murah, doain. Kalau doa aja kau gak mau ngasih, apalagi doa, uang aja lah. Kita kadang-kadang tuh mikirin orang gimana gitu. Makanya harus punya iman yang benar. Ya kan, kita tuh teman-teman seiman, gerejanya boleh beda. Saya tuh merasakan betul ketika saya di awal-awal baru merintis gereja. Aduh, minta ampun. Padahal kan saya ngundurkan diri tempat yang lama. Saya itu panggilan Tuhan. Saya buka gereja merintis begini. Langsung WA dihapus. Ya ampun, dalam hati. Jumpa di mall, buang muka. Dalam hati apa? Bawa ketek kan? Dalam hati kagak ada. Manusia mah. Aduh, ini kenapa? Karena dia ingat kata-kata pendeta yang yang ada oknum pendeta yang kurang baca Alkitab. Iya kan? Ditambahin lagi, yang keluar dari gereja ini dicabut kuasanya. Om, kau tahu dari mana ngomong kayak gitu? Tulis-tulis di buletin kayak gitu kan, orang cemana lagi dalam hati. Jemaat tuh ngadu sama kita. Pak Kris katanya yang keluar dari gereja itu dicabut kuasanya. Aduh, ngebantu mah kagak. Kita lagi merintis susah payah, dibantu pun enggak, malah diomongin kayak gitu. Tahu lagi lah. Kau tahu dari mana kayak gitu, Om? Kau urus aja lah anakmu baik-baik, kayak mana coba. Kacau-kacau anakmu, kawin cerai. Stafmu kacau-kacau, jina cabul. Jelas. Aduh, Tuhan Yesus. Ya kan, gak boleh begitu. Kalau anak kacau-kacau udah langsung. Ya kan Om selama ini doa. Singkirkan dulu itu. Jadilah contoh. Jadilah teladan. Ada stafmu yang kacau-kacau jinak cabul. Singkirkan Om. Orang akan lihat. Selama ini ngomong singkirkan. Jinak cabul. Ya singkirin lah itu. Berani gak singkirin Om? Aduh Om. Om tanya Tuhan baik-baik Om. Boleh nggak kawin cerai itu khotbah Om? Tanya dulu Tuhan Om. Ya kan, tanya dulu Tuhan baik-baik. Tuhan Yesus tolong bisikin lah, Tuhan tolong bisikin. Ya kan, kita doain begitu biar sadar. Menolong teman seiman. Galatia 6:10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, bukan segereja. Kau baca Alkitab baik-baik. Amin. Jadi kita tuh beda gereja boleh. Nama gerejanya mungkin boleh beda ya Om. Tapi bukan dianggap itu musuh, lawan. Gak boleh begitu Om, baca Alkitab baik-baik Om. Iya kan. Tuhan tolonglah Tuhan. Iya kan, jangan asal nyablak begitu. Baca baik-baik, ya kan. Ini buat saudara, ini buat jemaat-jemaat yang langsung dihapus, WA dihapus dalam hati. Gua nggak ada pernah minta-minta sama ini makhluk hidup. Nggak ada gue minta-minta. Dihapuslah, apalah. Dulu aja, gue pendetaku. Emang pendeta anakku mau ulang tahun, aku ulang tahun, diundang. Begitu kita merintis, dihapus. WA dihapus, hilang kontak. Dalam hati kayak apa? Nah itu gara-gara ya itu Om. You jangan tulis-tulis yang aneh-aneh Om. Begitu. Susah kalau kayak gini. Makanya doa lagi, tanya Tuhan lah. Boleh nggak yang kawin cerai khotbah?
Yang Cina cabul khotbah, Om sendiri yang ngomong, singkirkan, singkirkan, singkirkan. Singkirkan duluan Om. Jadi contoh, iya kan? Menolong teman seiman, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bukan segereja Om, seiman. Nah, ketika saya renungkan betapa kerennya kuasa Tuhan itu mengubah seseorang seperti Zakeus. Zakeus itu ketika ketemu Tuhan berubah menjadi bertobat dan buah-buahnya itu bisa dirasakan semua orang. Bisa dirasakan semua orang. Ya kan? Karena apa? Saya ingat kitab Amsal katakan begini. Amsal nih Om. Ya kan? Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Makanya perhatikan tuh. Kalau kita pelitnya begini, surga juga begini. Tapi kalau kita murah hati, nah surga juga pasti akan. Tuhan itu gak mau dipiutangi. Begitu. Sama seperti Tuhan kita murah hati. Makanya berkali-kali saya katakan tidak ada gereja yang disayang Tuhan. Semua gereja disayang Tuhan. Amin. Tidak ada gembala yang sendiri disayang Tuhan. Semua gembala disayang Tuhan. Karena panggilan Tuhan kepada gembala-gembala itu unik. Dan tujuannya satu. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dikembalikan, dibawa ke kerajaan surga. Bukan dibawa ke gerejanya. Dibawa ke kerajaan surga. Amin. Karena gereja gak bisa menyelamatkan Om. Lebih-lebih gembala itu gak bisa menyelamatkan. Makanya kita harus sadar diri. Yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan Yesus. Bukan pendeta gembala itu gak punya kuasa. Yang punya kuasa nama Yesus. 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 Amin. Iya kan. Pendeta gembala gak ada kuasanya. Saya perhatikan. Ada pendeta yang doain orang sakit sembuh. Dia sakit, dia udah minum perjamuan kudus, dia kasih minyak urapan, malah ke Singapura berobat. Artinya, tidak ada pendeta, tidak ada gembala yang hebat. Yang hebat cuma Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, miliki iman yang benar. Menolong teman seiman, bukan segereja. Jadi ada 3 minimal buah pertobatan. Ketika saya renungkan Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Perhatikan ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang pertama, buah pertobatan itu memberi diri dibaptis. Baptis itu dalam bahasa Yunani baptiso, ditenggelamkan, mati dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Jadi baptis selam itu tanda pertobatan. Gak boleh diulang-ulang. Cukup sekali. Baptis selam itu cukup sekali. Karena itu tanda pertobatan. Kalau sakit didoakan. Kalau bangkrut didoakan. Cek diri saudara. Dengan firman Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Percayalah, usaha kembali, kerja kembali, Tuhan pasti berkati. Yang kedua, buah pertobatan itu adalah menjadi pelaku firman Kristus. Amin. Menjadi pelaku firman Kristus. Contohnya Zakeus dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus ngomong sama Zakeus, aku mau main ke rumahmu, itu bicara apa? Zakeus ketemu Tuhan. Zakeus bertobat. Kalau kita sering ketemu Tuhan, kita juga akan berubah. Ada buah-buah pertobatan itu. Zakeus bilang begini, setengah dari harta milikku kuberikan buat orang miskin. Jadi kalau dia punya aset 1 triliun, Om, dia kasih ke orang miskin 500 miliar dia bagi. Dan belum selesai Om, dan kalau dia pernah peras orang, dia kembalikan 4 kali lipat. Itu buah pertobatan. Jadi adikku, kau khotbah, jangan kau tutupi kesalahanmu. Jadi kau melencong-melencong tak kemana-kemana pun. Yang ketiga, memberi diri. Yang ketiga, menolong teman seiman, bukan segereja. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Iya. Ayo, mari kita tolong teman-teman seiman kita. Kalau ada yang lagi kesusahan, mungkin gak segereja sama kita, mungkin gak satu komsel sama kita, atau mungkin gak satu suku sama kita. Tapi karena kita tahu dia anak Tuhan,
Ayo kita tolong. Karena kita satu tubuh Kristus. Amin Om. Jadi Bapak Ibu, tidak ada pendeta yang hebat Tuhan Yesus. Tidak ada gereja yang disayang Tuhan. Semua gereja disayang Tuhan. Khususnya gereja-gereja yang hidupnya sesuai dengan firman Kristus. Yang mengabarkan Injil Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa siapapun saudara yang tersinggung cepat bertobat. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari bergandengan tangan, menangkan banyak jiwa. Dan jangan pernah bersembunyi di balik firman Kristus. Karena buah hidupmu orang lain yang rasakan. Kalau di mimbar, di YouTube, boleh terlihat kudus. Apalah gunanya terlihat kudus, saudara? Pura-pura itu. Iya kan? Itu pura-pura. Karena sesungguhnya hamba Tuhan itu, yang dinilai itu bukan di depan YouTube, atau depan Facebook, atau depan Instagram. Tapi dinilai setelah turun dari mimbar. Di rumah tangganya, bersosialisasi, berteman, di organisasi. Puji Tuhan, Sinode GB itu organisasi yang ya baik ya, saudara tahu sendirilah. Jadi di periode sekarang itu menjadi pejabat di GB itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya kan? KTP-nya, kartu keluarga, ijazah, pendidikannya gitu, kemudian surat nikahnya. Karena nggak boleh pejabat di GB itu kawin cerai, saudara, begitu. Jadi makanya harus benar-benar nggak boleh merokok, bayangkan nggak boleh merokok yang biasa dengan rokok elektrik juga nggak boleh, gitu. Makanya ya saya berdoa lah ya, saudara juga jemaat-jemaat dukung, doakan, kau doakan pendeta saudara. Tapi susah sih kalau gembalanya standar ganda, pengerja dan jemaatnya juga ada yang standar ganda, ada juga yang standar ganda. Gitu. Kalau orang lain diserang, tapi kalau pendeta sendiri salah dibelain. Standar ganda memang. Gitu, standar ganda. Makanya saya berdoa jangan sampai standar ganda, saudara. Orang yang hidup dalam pertobatan itu nggak standar ganda. Katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Kalau salah katakan salah, Om. Om, kalau salah katakan salah, Om. Benar katakan benar, Om. Jangan kau bela yang salah, yang benar kau salahkan. Terbalik memang. Menolong teman seiman. Galatia 6:10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bukan segereja, seiman. Jadi saudara tanya terus ya, boleh nggak yang kawin cerai khotbah? Tanya Tuhan dulu. Sungguh-sungguh Om. Ya kan? Tema khotbah hari ini adalah metanoia. Metanoia itu bertobat. Diambil dari bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata metanoia. Yang pertama, meta itu adalah change, perubahan, berubah. Kemudian noia itu mind, pikiran, berubah pikiran kita. Perubahan pikiran, perubahan akal budi, perubahan sikap hidup seturut dengan firman Kristus. Kita diambil dari ayat Matius 3 ayat 1-8. Ada 3 buah pertobatan orang percaya. Yang pertama, memberi diri dibaptis. Yang kedua, menjadi pelaku firman Kristus. Yang ketiga, menolong teman seiman. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu saat ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam loh hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, aku berdoa agar siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak hanya mendengarkan, tapi juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami berbuah, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa setiap nama seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak Ibu, Abang dan Kakak Lai dan Itona Burju yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dari Gereja Betol Indonesia, Jemaat Moria, semuanya diberkati, sehat selalu, umur panjang, dijauhkan dari segala virus, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku juga berdoa untuk Indonesia, negara kami dari Sabang sampai Merauke, penuh kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Jokowi bersama Ibu keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Wapres bersama keluarga diberkati. Seluruh kabinet menteri bersama keluarga diberkati oleh Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi Ibu
Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami, diberkati kesehatan beliau, diberikan hikmah setiap hari dalam mengatur keuangan negara kami. Hamba juga berdoa buat Amang Luhut Panjaitan sebagai Menko, diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarga. Berkatilah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah, baik yang di Jakarta maupun di Palangkaraya. Kiranya Tuhan Yesus berikan tempat ibadah milik sendiri. Kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta dalam nama Yesus, Tuhan pasti sediakan indah pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, panjangkan usia kami agar kami boleh berjumpa kembali esok pagi jam 10 dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Live streaming Facebook disertai perjamuan kudus. Kami percaya setiap nama yang mendengarkan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah, Rabu 12 Mei 2021 dengan tema Metanoia telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Horas majua-jua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Tuhan berkati Inang Naburju, Hot Maudor Matondang. Tuhan berkati Inang Hot Maudor bersama dengan keluarga, putra-putri dia berkati, kuliahnya berhasil, karir pekerjaannya berhasil, masa depannya indah. Tuhan berkati Inang Hot Maudor bersama keluarga dalam nama Yesus. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Ibu Nur Hasana di Bogor, Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu Nur Hasana bersama dengan keluarga, bapak yang sedang bekerja di Palembang, putranya juga sedang menunggu pekerjaan. Kami percaya Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Kami tolak segala penghalang berkat, damai sejahtera, sukacita menyertai keluarga besar Ibu Nur Hasana Telapari dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Bu. Salam buat bapak ya. Haleluya. Tak semangat, maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu Guru Yerna di Palangkaraya, Tuhan berkati. Itu kami Carolina Baya Karol di Tobelo, Halmahera Utara. Shalom Halmahera Utara. Salam buat Lai ya di rumah. Tuhan berkati. Le Henry Rumintar, Tuhan berkati Le Henry. Lai kami yang baik hati bersama dengan Mama Kapitong. Tuhan berkati bersama dengan kedua putra mereka. Kedua putranya saya selalu umur panjang, dijauhkan dari segala virus rumah tangga ini. Khususnya buat Mama mertua Lai Henry Rumintar. Kami berdoa Tambi sehat, kuat, umur panjang, menang atas virus dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Mama mertua Lai Henry, Tambi sehat selalu umur panjang. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Le Henry. Salam buat keluarga. Ibu Yuli Kaligis di Cikarang, Tuhan berkati Ibu Yuli Kaligis ya. Tuhan Yesus berkati usahanya bersama dengan suami, bersama dengan keluarganya, semua usaha laundry, usaha makanan ataupun jual ikan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak Ibu ya. Maju terus dalam Tuhan. Percaya pembelaan Tuhan itu nyata. Selama kita senantiasa melekat kepada firman Tuhan, tetap tulus dimanapun kita berada, Tuhan yang bela kita. Iya kan, saya sudah menyaksikan betul manusia boleh tinggalin kita, ya kan,
Banyak hal yang Tuhan ajarkan saya ketika saya mulai merintis, keluar mengundurkan diri di tempat yang lama. Saya tahu mana teman, mana yang bukan, mana yang pura-pura dekat gitu, mana yang ketahuan lah. Makanya teman sesungguhnya itu ketika kita lagi susah, dia ada, itu teman yang baik, saudara. Iya, teman yang baik. Puji Tuhan lah, ketika saya merintis saya baru tahu, oh begini ya manusia ya. Tapi ya sudahlah, namanya manusia ya kan. Ya sudah, bagian kita teruslah menyampaikan kebenaran, ya kan. Ya mungkin menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu banyak tantangannya, tidak mudah. Tapi percayalah, Tuhan yang tahu, Tuhan yang bela, Tuhan yang akan menyingkirkan orang-orang yang aneh-aneh, saudara. Ya kan, makanya saya bersyukur punya Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Perintis di Palangkaraya juga begitu. Ada banyak orang ada beberapa orang yang ganggu-ganggu. Ya nggak apa-apa. Saya dan istri hanya nangis ngadu sama Tuhan. Puji Tuhan, yang ganggu-ganggu Tuhan yang singkirin. Haleluya, puji Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan takut. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Iya, kita punya Tuhan yang hidup. Makanya maju terus dalam Tuhan ya Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Teruslah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa lagi hari Kamis besok ya Bapak Ibu, tanggal 13 Mei. 13 Mei jam 10 pagi dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.